Nah, teman-teman, itu adalah cuplikan keseruan dari seminar nasional Prodi PGSD FKIP Undana dengan mengangkat tema Integrasi Information Communication and Technology atau ICT berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran di sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa. Pada seminar nasional tersebut terdapat 2 pemateri. Pemateri pertama yaitu Dr. Erna Yayub SPD MPD dengan beliau mengangkat topik integrasi information communication and technology atau ICT berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran SD untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai topik tersebut, kita harus pahami lebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam topik tersebut, yaitu ICT, kearifan lokal dan juga literasi numerasi. Nah, ICT adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIC atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Communication and Technology atau ICT. Nah, ICT merupakan media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. Lalu kearifan lokal adalah pandangan hidup dan juga ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Lalu yang berikut yaitu literasi numerasi. Nah, literasi numerasi adalah kecakapan menggunakan berbagai macam angka dan juga simbol yang terkait dengan matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, numerasi ini mencakup pengaplikasian konsep dan juga kaidah matematika dalam situasi kehidupan nyata sehari-hari, yang seringkali permasalahan itu tidak terstruktur dan memiliki banyak cara penyelesaian atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas serta berhubungan dengan faktor non-matematis. Nah, mengapa kita perlu untuk mempelajari literasi numerasi? Karena dengan mempelajari literasi numerasi, kita dapat memahami dunia yang penuh dengan angka dan juga data. Kita dapat berpikir rasional, sistematis, kritis, dan juga dapat menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dalam berbagai konteks kehidupan. Lalu, dengan literasi numerasi, kita menjadi warga negara global yang siap menghadapi tantangan abad 21. Nah, perbedaan numerasi dan matematika sendiri yaitu numerasi ini tidak sama dengan kompetensi matematika. Keduanya itu berlandaskan pada pengetahuan dan juga keterampilan yang sama. Namun, perbedaannya itu terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan juga keterampilan tersebut. Nah, adapun model numerasi abad 21 yaitu kewarganegaraan, pribadi sosial, dan juga bekerja. Nah, terdapat beberapa komponen literasi numerasi yaitu mengestimasi dan juga menghitung dengan bilangan bulat, lalu menggunakan pecahan desimal persen dan juga perbandingan, lalu mengenali dan juga menggunakan pola dan juga relasi, lalu menggunakan pengukuran serta dapat menginterpretasikan informasi statistik. Adapun implementasi numerasi di lingkungan sekolah, contohnya proyek-proyek sederhana di dalam kelas seperti mengukur tinggi badan, berat badan, dan juga umur siswa. Lalu contoh implementasi numerasi di lingkungan masyarakat seperti mengumpulkan data dan juga informasi tentang warga desa. Adapun numerasi lintas mata pelajaran yaitu untuk menjadi seorang numerat, seseorang harus bisa menggunakan matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu untuk mengembangkan kemampuan literasi numerasi peserta didik harus adanya perubahan paradigma yang menganggap bahwa literasi numerasi hanya tanggung jawab dari guru matematika saja, melainkan merupakan tanggung jawab dari semua guru non-matematika. Lalu pemateri kedua yaitu Ibu Febriani MPD. Beliau mengangkat topik membangun literasi dengan ICT. Nah,
perubahan teknologi itu sangat pesat mulai dari tahun 80 sampai 90-an. Ada 4 tahap revolusi industri. Yang pertama yaitu industri 1.0, yaitu pada tahun 1784. Pada industri 1.0 ini sudah ada penemuan mesin uap, tenaga air, dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncullah industri 2.0 pada tahun 1870. Pada industri 2.0 ini mulai adanya energi listrik dan juga mesin listrik. Lalu pada revolusi industri 3.0 itu dimulai pada tahun 70-an, di mana saat itu perkembangan teknologi dan juga komputer meningkat pesat. Nah, melalui otomatisasi parsial saat itu, kontrol dan juga komputer dapat diprogram oleh memori. Sejak munculnya teknologi ini, perusahaan dapat melakukan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contohnya adalah komputer dan juga robot yang melakukan hal terprogram tanpa campur tangan dari manusia. Lalu pada era revolusi industri 4.0 dimulai dengan penerapan teknologi informasi dan juga komunikasi pada industri. Pada revolusi industri 4.0, teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI dan juga Internet of Things menjadi pemimpin aspek produksi dan juga manufaktur. Nah, contohnya itu seperti penemuan iptek. Lalu pada era abad 21 ini merupakan era digital yang mendobrak cara pandang konvensional menjadi super digital. Lalu yang berikut yaitu pengertian dari literasi. Nah, menurut UNESCO mengatakan bahwa seseorang yang berliterasi adalah orang yang dapat membaca dan juga memahami bacaannya, kemudian menuliskannya kembali dan juga menerapkan hasil bacaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Literasi itu bukan tentang siapa yang hebat, tetapi berkolaborasi untuk menghebatkan orang lain. Nah, adapun manfaat literasi yaitu dapat menambah pembendaharaan kosakata seseorang, dapat mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan juga menulis, serta masih banyak lagi manfaat dari literasi. Lalu adapun produk literasi itu seperti buku, majalah, tabel, program televisi, petunjuk, percakapan, dan masih banyak lagi. Nah, ruang lingkup literasi itu seperti literasi baca tulis. Nah, di dalam literasi baca tulis itu ada keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Adapun sasaran gerakan literasi digital di sekolah seperti basis sekolah, budaya sekolah, dan juga basis masyarakat. Nah, beliau juga mengatakan berdasarkan kutipan dari Bill Gates, yaitu teknologi hanyalah alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan juga saling termotivasi, guru adalah yang paling penting. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.